Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya khusus akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan dalam penilaian kinerja. Jadi mahasiswa sudah membuat indikator penilaian kinerja, sudah menentukan KPI, itu ternyata belum selesai ya. Ketika kita membuat instrumen-instrumen atau alat ukur kinerja dengan tepat, itu mungkin 50% pekerjaan sudah selesai. Nah, sisanya yang 50% lagi adalah di dalam pelaksanaan kita harus memastikan bahwa orang yang melakukan penilaian atau SDM yang terkait dengan performance appraisal itu memang melakukan pekerjaannya dengan tepat. Artinya aspek manusianya masuk ya, artinya perlu diperhatikan pula siapa yang melakukan penilaian. Nah, barangkali sebelum kita lanjut, kita perlu mengingat kembali untuk apa sih sebetulnya kita melakukan penilaian kinerja. Yang pertama adalah untuk menentukan berapa kompensasi yang layak yang diberikan kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Tentu kita di dalam memberikan kompensasi tidak boleh menyamakan antara orang yang kinerjanya baik dengan tidak, atau pay for performance. Jadi cara untuk memotivasi kinerja, untuk menciptakan rasa keadilan dan lain-lain, salah satunya adalah kompensasi yang berbasis penilaian kinerja yang betul. Berikutnya adalah job performance improvement. Dari penilaian kerja yang tepat, maka manajemen akan mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap pegawai. Misalnya ada yang butuh pelatihan, ada yang butuh rotasi jabatan, barangkali juga ada yang memang kompensasinya harus diperbaiki, dan seterusnya. Yang ketiga, feedback to subordinates. Jadi kita itu seringkali di dalam bekerja menjadi semakin termotivasi ketika diberitahu seperti apa pencapaian kita, apa kekurangan kita. Tentunya ketika diberitahu itu, pimpinan itu memang objektif di dalam menilai ya. Makanya ketepatan dalam melakukan penilaian kinerja itu sangat penting kalau ingin memberikan feedback kepada bawahan. Nomor 4, documentation for decision. Ya, tentu saja ada banyak sekali keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen itu terkait SDM ya, atau terkait pegawai. Tentu akan sangat baik apabila membuka kembali hasil-hasil penilaian kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Kenapa? Karena seringkali kasus-kasus ketenagakerjaan itu tidak bisa ya, tidak fair apabila hanya sekedar melihat kasus yang terjadi pada saat itu. Akan lebih bijaksana jika kita juga memperhatikan histori ya, atau bagaimana kinerja pegawai yang bersangkutan selama ini. Yang kelima adalah goal setting atau later evaluation. Ya, untuk manajer menentukan target atau rencana di periode berikutnya, itu tentu salah satu alat untuk membantu di dalam menetapkan target atau rencana adalah melihat hasil penilaian kinerja. Yang keenam, promotion decision. Menentukan siapa yang berhak dipromosikan, mana yang tidak, akan lebih tepat jika merujuk kepada hasil penilaian kinerja. Dan itu juga akan terasa fair ya oleh pegawai. Nomor 7, identify training needs. Tadi barangkali sudah saya jelaskan juga ya sedikit di awal bahwa penilaian kinerja itu lebih ditujukan kepada menentukan kebutuhan pelatihan apa bagi pegawai ini, sedangkan yang pegawai yang lainnya butuh pelatihan apa gitu. Tentu pelatihan di sini pengertiannya luas, tidak hanya pelatihan teknis tapi juga ada yang bisa bersifat bimbingan atau konseling. Yang berikutnya adalah human resource planning. Mungkin kalau goal setting itu sifatnya umum, sedangkan human resource planning bisa terkait dengan kalau dari hasil penilaian kinerja ternyata ada indikasi misalnya pekerjaan overload misalnya, atau misalnya ada banyak faktor yang menyebabkan, bisa saja di dalam perencanaan itu kita jadi bisa menentukan apakah akan merekrut pegawai yang baru, kapan perlu merekrut, karena misalnya hasil kinerja yang bersangkutan atau pegawai misalnya terlihat membutuhkan ada penambahan pegawai. Nah, ini barangkali hasil riset
tentunya yang namanya riset tidak selalu berlaku di semua, tapi bisa menjadi bahan evaluasi kita semua ya, seberapa penting sih penilaian kinerja bagi perusahaan. Terlihat bahwa pada perusahaan kecil ternyata penilaian kinerja ini 80,2% ya, dominan sekali dalam menentukan kebijakan kompensasi. Jadi kompensasi itu di dalam perusahaan kecil sangat ditentukan oleh hasil penilaian kinerja. Yang terbayang barangkali oleh kita, perusahaan kecil itu biasanya masih lebih banyak pegawainya adalah pegawai produksi atau pemasaran dan penjualan. Jadi pengukurannya tentu sangat jelas, eksak gitu ya, angka. Makanya kalau hasil kinerjanya sangat terukur, kompensasi pun memang sangat ditentukan oleh hasil penilaian kinerja. Pada perusahaan besar ini karena komponen penilaian semakin banyak dan pegawai juga semakin beragam ya, posisinya semakin beragam, sehingga penggunaan kebijakan penggunaan hasil penilaian kinerja untuk kebijakan kompensasi itu hanya 6,7%. Untuk performance improvement ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Juga untuk dokumen ya, untuk promosi, untuk training. Nah, kita lihat bahwa untuk hampir semua aspek itu lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar, kecuali untuk kompensasi. Ternyata perusahaan kecil yang lebih banyak. Mudah-mudahan oleh mahasiswa bisa terbayang kenapa ini terjadi, karena tadi saya asumsikan bahwa pada perusahaan kecil itu kalau melihat kepada jenis-jenis pekerjaan atau jabatan itu biasanya masih lebih banyak di tenaga penjualan dan di tenaga produksi gitu. Nah, berikutnya adalah apa sih pelatihan yang dibutuhkan gitu ya oleh para pegawai agar penilaian kinerja ini menjadi efektif gitu. Jadi satu yang terkait dengan menjelaskan tujuan. Jadi seringkali orang akan menolak penilaian kinerja jika tujuannya mereka sendiri tidak paham. Dalam pelaksananya pun begitu. Ketika pegawai merasa bahwa tujuan itu ternyata tidak bisa dipahami, tidak masuk akal, maka mereka akan kurang paham, kurang semangat dalam mengerjakannya. Yang kedua, review the instrument, artinya pegawai harus mencoba untuk mereview bagaimana instrumen-instrumen yang sudah dibuat. Jadi barangkali instrumen itu sudah tidak update, harus diupdate, berarti harus disesuaikan dengan kondisi apa yang penting saat ini. Karena tujuan dari penilaian kinerja itu bukan semata-mata menilai, tapi barangkali tadi juga sudah dijelaskan untuk improvement. Berikutnya, define the performance standard, menentukan standar kinerja. Jadi setelah instrumen-instrumen yang kita pastikan, lalu kita tentukan. Jadi untuk mencapai standar ini harus tercapai berapa banyak gitu kan. Misalnya kuliah itu standarnya berapa tahun, misalnya 3 tahun 8 bulan misalnya, atau 3 tahun atau 4 tahun, itu standarnya selesai 4 tahun. Atau pengerjaan suatu standarnya 1 jam, atau sales misalnya standarnya 4 unit 1 bulan, itu namanya standar. Understand typical subjective errors. Nah, ini juga di dalam pelatihan harus dijelaskan mengenai beberapa jenis error atau kemungkinan masalah yang terjadi. Yang kelima, teach interviewing skill. Nah, ini yang barangkali nanti kita akan bahas setelah ini, yaitu bagaimana ternyata hasil penilaian kinerja menjadi kurang objektif disebabkan faktor SDM yang melakukan interviewnya tidak tepat. Nah, siapa sih sebetulnya orang yang berhak melakukan penilaian kinerja? Apabila perusahaannya masih kecil, barangkali cukup oleh immediate supervisor atau
atasan langsungnya. Bahkan di dalam perusahaan kecil ya hanya ada satu misalnya ya atasannya, ya dialah satu-satunya gitu ya. Bisa disebut manajernya, bahkan biasanya manajer itu adalah owner. Ketika perusahaannya semakin besar juga, kalau dia memang masih belum terbiasa kulturnya, maka karena faktor kultur pengaruh sekali, maka biasanya hanya pimpinan ya. Berikutnya higher management. Jadi selain pimpinan langsungnya juga yang di atasnya. Kenapa pimpinan yang di atasnya bisa menilai? Biasanya higher management bisa lebih terlibat di dalam penilaian kerja jika di dalam perusahaan itu sistemnya sudah berjalan. Artinya kalau sistem sudah berjalan itu dokumen-dokumennya sudah ada ya sebagai gambaran hasil kinerja pegawai. Bisa juga self appraisal. Ini untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya membuat satu sistem di mana si pegawai itu sendiri menilai kinerjanya. Tentunya bukan berarti perusahaan tidak punya data ya tentang kinerja pegawai. Beberapa hal pegawai itu mungkin lebih tahu ya tentang hasil kerjanya, makanya self appraisal akan sangat baik jika dilakukan dengan kondisi tadi perusahaan pun sudah memiliki data dan cukup akurat. Jadi sistemnya dibuat bahwa kinerja pegawai itu banyak yang secara sistem otomatis misalnya masuk setiap pegawai menyelesaikan sebuah pekerjaan, dokumennya masuk gitu atau datanya masuk. Peers atau coworkers ini juga bisa, biasanya penilaian oleh rekan kerja tidak kompleks yang kita bayangkan ya. Biasanya dengan cara informal, ngobrol-ngobrol misalnya dengan teman kerjanya, hanya sekedar untuk memastikan gitu bahwa biasanya ini untuk level-level tertentu, untuk memastikan bahwa dia misalnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bisa bekerja sama dan lain-lain. Evaluation teams. Nah, ini dalam konsep TKIM itu banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh tim. Ini penilaian kinerja bisa dilakukan oleh tim. Atau 360 degree appraisal atau penilaian kinerja 360 derajat. Artinya ini semua pihak-pihak yang terkait dengan jabatan tersebut melakukan penilaian. Yang terakhir itu customers. Nah, ini semakin banyak jabatan-jabatan yang diusahakan melibatkan customer dalam penilaian kinerja dalam rangka mendorong tentunya peningkatan kinerja pegawai. Nah, ini beberapa masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, popularity contest. Jadi seringkali kita itu mendengarkan informasi tentang pegawai itu sebetulnya melengkapi, memudahkan kita untuk menilai, melengkapi data. Tapi apabila kita tidak cukup memiliki kemampuan untuk fair, informasi mengenai pegawai itu misalnya ternyata populer, ternyata banyak yang suka gitu ya, itu seringkali membuat kita jadi tidak objektif. Jadi informasi itu dijadikan sebagai alat penilaian yang utama, maka yang dianggap terbaik adalah yang paling populer. Jadi ya udahlah, emang dia yang paling populer, langsung aja nilainya bagus misalnya. Itu problem ya. Atau punitive implication. Jadi seringkali kita berhadapan dengan pegawai yang pernah melakukan kesalahan misalnya, maka agak sulit kita itu memberikan penilaian yang objektif. Karena apa? Persepsi mengenai perbuatan di masa lalunya masih ada. Nah, harusnya itu tidak terjadi gitu. Ya kalau mau menilai kinerja saat ini ya saat ini saja gitu. Masa lalunya dia kan udah dapat hukuman tuh gitu kan. Jadi tidak usah dibawa-bawa. Control relinquishment. Jadi penilaian ini lepas kendali gitu ya. Artinya ketika melakukan penilaian ya sangat perseptif ya. Jadi tidak merujuk ya, walaupun memegang indikator-indikator tapi subjektivitasnya sangat tinggi. Stereotypes, penilaian terhadap seseorang berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana ia berada. Misalnya kebetulan dia kelompok bisa formal bisa informal. Kebetulan misalnya dia ada di tim yang secara umum kinerjanya kurang bagus tim itu. Kita sulit memberikan nilai bagus pada ada satu pegawai yang memang bagus gitu. Nah, kelompok lain
ini kelompok ini secara umum nilainya bagus, walaupun orang itu standar kerjanya, kita kasih nilai bagus karena kelompoknya bagus. Nah, jadi dalam penilaian kinerja individu itu tidak boleh terjadi. Kalau penilaian kerjanya individu, ya persepsi penilaian kita pun terhadap individunya, tidak boleh kelompoknya. Poor training of writers. Nah, ini barangkali penilaian kinerja itu memang harus dilatih. Tidak otomatis ketika dia menjadi pemimpin maka dia bisa melakukan penilaian dengan baik. Tidak berarti seseorang sudah bisa menjadi seorang manajer maka dia pasti bisa menilai dengan baik. Jadi pelatihan harus diberikan. Nah, ini beberapa isu yang terkait dengan model penilaian rating. Jadi ada beberapa metode penilaian, misalnya penilaian itu dilakukan dengan memberikan skala dari 1 sampai 5 misalnya. 1 yang terburuk, 5 yang terbaik. Nah, itu namanya rating scale. Yang pertama adalah carefully develop behavior description sphere. Nah, beberapa isu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah coba membuat deskripsi atau indikator itu dideskripsikannya harus tepat betul, hati-hati. Yang kedua, factor relatedness to the job. Jadi jangan sampai mengada-ngada. Kalau memang ini bukan faktor penentu kepada hasil kerja utama yang diharapkan, ya tidak usah juga ya ditanyakan. Atau ini sebetulnya related nggak sih dengan KPI lah, kalau kita langsung ke KPI-nya. Evaluation scales. Nah, ini skala juga perlu diperhatikan. Di beberapa kasus skala ganjil misalnya 5, 3, 7 itu memang suka mengundang ya. Misalnya 3 orang cenderung ambil 2, tengah-tengah. Atau 5 cenderung ambil 3 misalnya. Seperti itu. Jadi skala perlu diperhatikan, walaupun semakin panjang skala itu semakin akurat, tapi juga jangan sampai kita akhirnya tidak bisa membedakan mana kinerja yang lebih baik dengan yang kurang baik gitu, saking skalanya kepanjangan. Nah, ini barangkali deskripsi dari tadi permasalahan rating, skala rating. Yang pertama leniency atau strictness error. Jadi di mana si penilaian itu cenderung memberikan penilaian yang tidak biasanya gitu. Jadi kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah gitu. Jadi terlalu strict gitu. Central tendency. Nah, kalau ini suka cari tengah-tengah tadi yang saya bilang bahwa ada sebagian orang yang nggak enakan lah atau nggak tegan atau apa. Jadi ketika diberi skala 1 sampai 5, 1 sangat buruk, 5 sangat baik, ya udahlah, kalau dia pikir kurang baik tuh udah kasih aja selalu 3, yang baik juga 3, semuanya di 3 akhirnya. Recency error. Nah, ini si penilai itu mungkin mirip dengan tadi ya, bahwa seringkali kita itu memberikan penilaian itu kepada kasus hari ini saja, tapi bukan kinerjanya, tapi kejadian pada saat ini gitu ya. Contoh misalnya, sebetulnya dia secara penilaian kinerja bagus gitu. Setelah dilakukan evaluasi, faktor-faktornya yang lain bagus. Tapi ketika bicara faktor komunikasi, misalnya sebetulnya selama 1 bulan ini bagus. Tapi gara-gara hari ini aja misalnya ya, kok dia kayak gitu ya, misalnya cara bicaranya, cara duduk dan lain-lainnya hari ini saja misalnya, maka itu menggugurkan penilaian yang sudah dilakukan selama 23 hari sebelumnya, misalnya kalau hari kerja misalnya 25 hari, 24 hari. Jadi gitu. Yang namanya tadi saya bilang, ya penilaian itu jangan melihat masa lalu, lihat sekarang, bukan untuk kasus ini ya. Artinya ya kalau sekarang bulan ini kinerjanya bagus, ya bagus, tidak boleh mengingat kinerja dia di tahun yang lalu. Itu maksud saya sebelumnya. Kalau yang sekarang recency error itu maksudnya kalau 1 bulan kemarin selama 23 hari atau 24 hari dia bagus komunikasinya, tidak berarti kalau hari ini dia kurang bagus langsung kita kasih judgement kurang bagus. Nah, itu berarti tidak fair juga gitu. Kan penilaian untuk 1 bulan, bukan hanya untuk hari ini saja. Similar to me error. Nah, ini. Jadi
karena ada kemiripan misalnya orang ini memang kurang disiplin. Si penilai juga memang tipe orang yang kurang disiplin juga. Makanya ketika menilai tentang kedisiplinan, dia cenderung sangat longgar. Karena similar to me, sama dengan saya. Jadi ya nggak apa-apa lah, misalnya tidak hadir 2 hari, 3 hari. Karena memang pengalaman dia juga begitu, dan dia juga memang prinsipnya kepada kehadiran, ya nggak usah gitu-gitu amat gitu. Ada juga misalnya hal-hal yang terkait dengan komunikasi misalnya. Dia tipe yang agak sulit berkomunikasi. Jadi ketika penilaian tentang komunikasi, ada orang yang mirip dengan dia, dengan si penilai, dan menurut dia itu mirip dengan saya, emang sulit, ya nggak apa-apa lah, tetap dikasih nilai bagus. Itu juga masalah ya. Jadi memang tidak mudah melakukan penilaian kinerja, karena sampai saat ini tetap kita harus memperhatikan aspek-aspek attitude, tidak sekedar aspek pencapaian kuantiti ya, tidak bisa hanya secara angka berapa jumlah ya, pencapaiannya, tapi juga ada aspek-aspek itu seperti kerjasama, komunikasi, leadership, dan lain-lain. Dan disitulah error itu seringkali terjadi. Dan semoga setelah mempelajari teori ini, kita semua bisa pada saat kita akan melakukan penilaian bisa meminimalisir semua error ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.